Selamat pagi, kita akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Rabu tanggal 24 Februari 2021. Sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, ya Tuhan, kami saat ini hendak mendengarkan sapaan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan kuasai kami dengan Roh Kudus, untuk kami dapat mengerti, menghayati firman-Mu, memeliharanya, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 22 yang menyatakan demikian. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapanya. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman modern seperti sekarang ini, semakin banyak orang tidak lagi memperhatikan kepentingan orang lain. Setiap orang sibuk dengan kepentingannya sendiri. Hal itu terwujud secara nyata dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bahkan dalam kehidupan bergereja. Namun sikap mementingkan diri sendiri tidak ada dalam diri Rasul Paulus dan Timotius. Rasul Paulus dan Timotius adalah gambaran atau teladan nyata dari orang-orang yang hidupnya tidak memperhatikan kepentingannya sendiri, tidak memperhatikan dirinya sendiri. Dan itu kita baca dalam bacaan Alkitab kita hari ini dalam Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 22. Di tengah ketidakpastian terhadap ujung dari perkara hukum yang dihadapi oleh Rasul Paulus tetap memperhatikan keadaan jemaat di Filipi. Ketika dia berada di dalam penjara, ia tetap mau memperhatikan kepentingan jemaat di Filipi. Dan itu terwujud nyata ketika Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Filipi. Dan Paulus tidak merasa cukup hanya mengirimkan surat kepada jemaat di Filipi. Ia juga mengutus seorang yang bernama Timotius, anak rohaninya, untuk mengunjungi jemaat di Filipi. Peran Timotius bukan hanya sebagai pembawa surat, tetapi ia juga menjelaskan ajaran Rasul Paulus yang mungkin belum dimengerti oleh jemaat di Filipi. Ia juga membina kehidupan beriman jemaat Filipi, dan ia juga menguatkan akan iman kehidupan jemaat di Filipi. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus meyakinkan jemaat bahwa bukan hanya dirinya yang memperhatikan jemaat Filipi,
tetapi juga Timotius. Paulus mengatakan bahwa Timotius adalah seseorang yang tidak pernah memperhatikan kepentingannya sendiri. Ia sungguh-sungguh hidup untuk memperhatikan kepentingan jemaat di Filipi, dan yang terutama ia hidup untuk memperhatikan kepentingan Kristus Yesus. Dan tidak hanya itu, kesetiaan Timotius dalam mendukung tugas pemberitaan Injil sudah teruji. Ia selalu mendukung dan selalu berusaha membantu Rasul Paulus dalam pelayanan pemberitaan Injil. Intinya, baik Rasul Paulus maupun Timotius adalah orang-orang yang tidak pernah memperhatikan kepentingan diri sendiri. Mereka selalu memperhatikan kepentingan orang lain, dan terutama mereka memperhatikan kepentingan Kristus Yesus. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Apakah kita adalah orang-orang yang selalu mengutamakan kepentingan diri sendiri, dan akhirnya kita mengabaikan kepentingan orang lain? Kita mengabaikan kepentingan Kristus. Mari kita belajar dari Rasul Paulus, kita belajar dari Timotius untuk tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri. Hidup kita yang berdosa telah ditebus dan dibayar lunas oleh darah Yesus. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu hendaknya kita tidak lagi hidup memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kita boleh hidup untuk kepentingan orang lain. Dan yang terutama, kita hidup bagi Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Kiranya kehidupan kita hari ini menjadi kehidupan yang bermakna. Kita hidup bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi kita hidup untuk kepentingan orang lain, dan terutama kita hidup untuk kepentingan Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi pedoman dalam sepanjang kehidupan kami. Kami boleh hidup untuk sesama kami. Kami tidak lagi mementingkan diri kami sendiri, tapi kami juga boleh mementingkan kepentingan orang lain, dan terutama kami boleh hidup untuk kepentingan Yesus Kristus. Ya Tuhan, biarlah hidup kami menjadi hidup yang bermakna. Kami tidak menyia-nyiakan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Ketika kami menjalani aktivitas di hari ini, kiranya Tuhan, Engkau beserta kami, Engkau menjaga, melindungi kami, Engkau memberi kesehatan kepada kami. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan, Tuhan berikan kekuatan iman. Inilah doa kami Tuhan. Doa ini kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.